Kalau kita sudah dapat memahami hakikat dan makrifat ini, segala ilmu dan amal yang kita lakukan ini mudah. Karena kita sudah bersama Allah, maka petunjuk taufik itu mudah kita untuk memperolehnya. Datang wari-wari dari cahaya asma dan sifat ini yang menunjukkan kita jalan untuk kita berjalan di dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin hadirat, bahwa ajaran tauhid tasawuf ini telah lama saya gagas. Sudah 23 tahun. Saya berulang kepada Aceh ini tiap bulan untuk menyampaikan ajaran tauhid tasawuf, tauhid sufi. Pada setiap bulan saya datang pada Aceh. Kecuali yang tidak datang ada pada bulan pada waktu tsunami. Saya tidak datang 2 bulan, tapi dalam konflik GAM saya datang. Pada waktu itu saya lihat di Banda Aceh ini sepi, tidak ada mobil-mobil yang berjalan di jalan, tapi saya tetap datang. Mengapa saya tetap datang? Karena saya sayang kepada orang Aceh. Sebagaimana dimaklumi bahwa saya adalah anak ulama yang menjadi guru oleh ulama-ulama Aceh. Dan saya belajar agama semenjak kecil. Lalu saya juga memimpin pesantren peninggalan ayah saya, Darussalam Labuan Haji, dan juga membuat pesantren-pesantren di Pau, di tempat ibu saya, dan juga di tempat-tempat lain, baik di Abia dan juga di tempat Tuhan. Dan juga mengagas posko-posko, tempat perkumpulan untuk berkumpul mempelajari tasawuf. Hampir seluruh Aceh, sampai ke Tegengon, sampai Banda Meriah, dan juga sampai ke Singkil, dan juga bukan hanya di Aceh, juga di luar negeri. Kita membangun posko besar di Johor, di Batu Pahat. Mereka menghibahkan tanah dan membangun posko besar di Malaysia. Dan juga saya mengadakan mudzakarah seminar. Ini yang ke-8. Pada awal saya mengadakan mudzakarah seminar di Abia, kemudian juga di Malaysia, di Shah Alam, dan juga di Jawa, di Bogor, di Gorontalo, di Batang, dan juga di Aceh. Itu seminar mudzakarah internasional. Saya adakan juga di Banda Aceh. Saya heran, begitu saya melakukan seperti yang saya sampaikan seperti ini, tapi ulama-ulama Aceh masih menghindar, bahkan menjelek-jelekkan saya, termasuk MPU Aceh. Ini pada kali ini MPU Aceh tidak mengeluarkan mencegah acara berkumpul seperti ini. Tapi sebelumnya mereka mencegah. Dibuat di Taman Sari dicegah. Dibuat di Belang Padang dicegah. Sehingga wali kota dan orang-orang yang mempunyai pemenang pada tempat itu takut kepada MPU Aceh. Takut nanti jabatannya hilang. Tapi kali ini menurut keterangan Pak Ilyas, tidak ada lagi cegahan dari MPU Aceh.
Kita telah dapat melakukan seperti ini. Mengapa saya sayang? Karena di Aceh, baik ulama Aceh, MPU Aceh, dia hanya mengerti Islam ini di segi akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia paham mengenai hukum syara, perintah dan larangan, baik dalam segi ibadah dan muamalah, itu paham. Tetapi mengenai bagaimana kita berakhlak yang bagus, ajaran ihsan, bagaimana kita bermakrifat dengan tauhid yang hakiki, mereka tidak paham. Sehingga kita lihat Aceh, baik pemerintah dan masyarakatnya, bukan krisis ilmu, bukan krisis mengenai duit, tapi mengenai akhlak. Akhlak yaitu satu sifat-sifat nafsu yang baik, yang melengket kepada hati. Dia pandai tawadhu, pandai sabar, pandai melihat hak orang, kelebihan orang, melupakan hak kita, kelebihan kita. Dia pandai sabar, tahan disakiti, tidak menyakiti, selalu memberikan yang baik-baik terhadap orang lain. Dia amanah. Sehingga kalau kita lihat di Aceh, pemimpin kita banyak yang ditangkap oleh KPK, baik gubernur atau bupati, dan juga ulama-ulama kita. Mereka ini tidak mengamalkan ajaran agama dengan baik. Sudah pula pandai berpolitik, partai PAS, partai ini, partai itu, untuk memegang jabatan. Tadi bukan dia untuk bisa beribadah baik, mengajak umat supaya mendekati Allah, berakhlak, bermakrifat, dengan beriman yang benar, iman yang kokoh, iman yang dapat untuk bertauhid, bermakrifat dengan tauhid hakiki, bermakrifat pada Tuhan yang Maha Esa. Menanya Tuhan yang Maha Esa dalam anggaran dasar kita, Tuhan yang Maha Esa itu adalah tauhid sufi. Berarti Tuhan itu lepas berteman dengan kita, dia tidak ada sangkutannya dengan lainnya, hanya Allah. Allah yang menentukan, Allah yang melakukan. Dari ilmunya yang kadim, maka itulah yang berlaku pada abad, pada alam yang zahir ini. Tuhan yang Maha Esa. Jadi baik Tuhan yang Maha Esa ini, kalau tidak kita mempelajari tauhid sufi, kita tidak tahu Pak Tuhan yang Maha Esa. Tuhan Maha Esa ini adalah ajaran tauhid sufi. Kalau kita sudah teringat Tuhan yang Maha Esa, kita tidak boleh ingat diri kita, tidak boleh ingat ilmu kita, tidak boleh ingat kepintaran kita, harta kita. Kita hilang fana di dalam wujudnya Tuhan yang Maha Esa. Ini dasar negara kita yang digagas oleh ulama-ulama dulu, oleh penggagas kemerdekaan. Manusia adil dan beradab, itulah maknanya tasawuf, tauhid tasawuf. Manusia adil lagi beradab, manusia yang berakhlak, yang baik, yang amanah, yang penyayang pada sesama. Ini manusia adil lagi beradab. Ini sudah dicetuskan oleh penggagas kemerdekaan kita. Tapi kalau kita lihat kenyataan, kita tidak paham lagi kepada Tuhan yang Maha Esa. Baik pemimpin kita, pemerintah kita. Dan juga tidak paham lagi bagaimana supaya dia itu berakhlak, tawadhu, sabar, peduli, amanah, manusia yang adil lagi beradab. Jadi inilah tugas daripada MPTT supaya anggota-anggota Dewan
perwakilan kita menyandarkan untuk membuat undang-undang peraturan dengan dasar Tuhan yang Maha Esa, manusia adil lagi berada. Tapi mereka membuat undang-undang peraturan bukan dengan dasar itu, dengan dasar kepentingan kelompok masing-masing. Makanya kita tidak dapat untuk mencapai kesatuan hidup berkasih sayang, karena kita mengutamakan kepentingan kelompok kita masing-masing. Para hadirin hadirat sekalian, makanya saya mengharap pada kita semua, jangan kita hanya paham syariat, kita harus memahami hakikat. Syariat itu amal, ibadah itu dikatakan syariat, sembahyang itu syariat. Kita harus memahami hakikat iman, menyempurnakan iman, supaya kita terlihat keberadaan Allah, kita dapat mentauhidkan Allah dengan makrifat tauhid yang hakiki. Itu hakikat. Jadi yang ada di Aceh hanya dinas syariat Islam. Dinas hakikat Islam tidak ada. Dia hakikat Islam. Makanya syariat kita kalau tidak berhakikat sama seperti tubuh tidak bernyawa. Jadi tubuh tidak ada bernyawa, dia tidak bisa berdiri lama atau hidup lama. Jadi sekalipun kita buat dinas syariat Islam, tapi orang Aceh banyak yang tidak sembahyang, banyak yang bersabu-sabu, banyak yang main perempuan, karena tidak ada dinah hakikat Islam. Kalau ada dinah hakikat Islam, makanya dia lebih takut kepada Allah dari lainnya. Allah itu dekat dengannya. Dia tahu Allah itu memperhatikannya, dan Allah itu membuat apa yang dibuatnya pada alam dan diri kita sendiri. Karena Allah itu dekat. Sebagaimana firman Allah bahwa nahnu akrabu ilaihi hablil warid ila hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba daripada urat lehernya. Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Bila mana menanyakan akan engkau ani daripadaku, maka katakan aku ini dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni, bila menanyakan akan engkau oleh hambaku dariku, aku dekat. Aku lebih dekat daripada urat leher. Tadi untuk mengimani dekat ini, tadi kita harus paham hakikat. Supaya Allah itu kita tahu lebih dekat kepada kita. Lebih dekat Allah itu dari istri kita, dari anak kita, dari teman kita. Allah itu lebih dekat kepada kita. Maka kita sayang kepadanya, maka kita takut kepadanya. Maka kalau umpamanya disebut namanya, gemetar hati kita. Innamal mu'minuna alladzi idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu alladzi, bila mana disebut Allah, gemetar hati mereka. Karena dia tahu Allah itu dekat, Allah itu memperhatikan. Disebut saja nama Allah, gemetar. Berzikir, gemetar hati. Para jamaah sekalian, bagaimana dimaklumi bahwa Aceh ini pada masa Sultan Iskandar Muda itu ajaran sufi, ajaran hakikat ini itu sangat utama, sehingga Aceh ini terkenal di mana-mana. Makanya saya berulang-ulang, adik saya datang ke Aceh ini kadang-kadang seperti orang jualan ya, di kaki lima. Kadang-kadang dikejar di sini oleh polisi, pergi tempat lain, berpindah-pindah ke kampung. Tapi saya datang juga.
Tapi 2 kali saya datang ke Malaysia, mereka sangat senang dengan kedatangan. Dato' Anwar Ibrahim, saya datang, beliau berkunjung ke rumah di homestay rumah saya tinggal. Dia bertanya mengenai wahdatul wujud, ajaran hakikat, mengenai istiqamah, bagaimana kita tetap untuk menjalankan syariat ini, diri kita, bagaimana supaya kita tetap hati kita mengingat Allah, ditanyakan. Setelah ditanyakan, dia dipahami, ini berat Abu. 2 minggu setelah itu, beliau mendapatkan menjadi Perdana Menteri Anwar Ibrahim di Malaysia. Sehingga juga dia mengharapkan supaya saya datang lagi ke Malaysia. Jadi artinya kalau kita sudah dapat memahami hakikat dan makrifat ini, segala ilmu dan amal yang kita lakukan ini mudah. Karena kita sudah bersama Allah, maka petunjuk taufik itu mudah kita untuk memperolehnya. Datang wari-wari dari cahaya asma dan sifat ini yang menunjukkan kita jalan untuk kita berjalan di dalam melakukan pekerjaan kita sehari-hari. Di Gorontalo oleh Profesor Nelson, Bupati Gorontalo, mengatakan, setelah kami bergabung dengan Dr. Tasawuf, kami baru terasa manis dalam melakukan ibadah. Manis kami untuk melakukan ajaran Islam ini, Bu. Dan segala permasalahan, baik permasalahan pemerintah dan juga permasalahan datang dari masyarakat, mudah kami selesaikan. Jadi itu Bupati Gorontalo, dia bergotong royong untuk membuat sekolah tinggi Dr. Tasawuf di Gorontalo. Bukan di Aceh, tapi di Gorontalo. Jadi saya tanyakan bagaimana. Di Gorontalo ini sedang dibangun. Waktu saya datang, beliau menunjukkan tempatnya dan beliau sendiri memegang barang, yaitu untuk memotong kayu untuk membangun perguruan tinggi dan tasawuf di Gorontalo. Jadi bukan di Aceh, tapi insya Allah nanti dengan adanya Bapak Fakrudi, akan terbangun juga di Aceh. Jadi begitu di Gorontalo, bahwa di Gorontalo itu sudah 2 kali seminar. Di Bupati Profesor Nelson sangat berterima kasih. Lalu baru-baru ini di Ternate, jadi saya mengambil pengalaman di Ternate. Di Ternate itu rupanya masyarakat lebih hormat kepada sultan daripada gubernur, daripada bupati, dan juga daripada pemerintah lainnya, lebih hormat ya kepada sultan. Jadi saya heran bahwa itu istana sultan itu bagus dan hebat. Tadi saya tanyakan kepada Perdana Menteri Sultan di Gorontalo, Perdana Menterinya, begini ya Bu, kami di sini lebih-lebih sultan, kami paham tasawuf, tauhid tasawuf, kami paham tauhid sufi ya Bu. Kami bertarekat, banyak tarekat di sini. Jadi tarekat itu supaya utuh hati kita pada Allah, terlihat keberadaan Allah. Maka hilang yang lainnya, kita melakukan dengan Allah. Jadi kasih sayangnya orang tasawuf kesufin ini melebihi dari yang lain. Kasih sayangnya sultan kepada rakyatnya lebih sayang daripada gubernur kepada rakyatnya. Maka masyarakat lebih menghormati sultan dari gubernur.
Karena kasih sayang sultan melebihi dari kasih sayang bupati. Nah, kalau kita di sini kasih sayangnya wakil lah, mereka langsung. Jadi sehingga di Ternate itu masyarakatnya sangat mudah untuk terus berkembang. Sehingga saya tanyakan bagaimana di Ternate. Di sini Abu masih hidup lawang, cengkeh masih hidup, pala masih hidup. Kalau kita di Aceh, pala sudah mati, cengkeh sudah mati. Tapi itu Ternate masih hidup cengkeh, masih hidup pala. Jadi kalau kita umpamanya dapat iman kita, meningkatkan iman kita ini, iman yang kamil, keberkahan dan rahmat Allah itu mudah untuk kita capai. Jadi marilah kita sama-sama di Aceh untuk kita meningkatkan keimanan kita. Iman ini terbagi-bagi. Ada iman munafik, dia beriman, lahir saja, batinnya tidak beriman. Kalau diajak sembahyang ya, tapi melakukannya tidak. Itu iman munafik. Kedua, iman awam. Dia bisa salat beribadah, tapi akhlaknya jelek. Dia lebih takut kepada makhluk daripada Allah. Itu iman awam. Para hadirin sekalian, ditanya orang, mana yang bagus kita beribadat dengan berakhlak yang bagus. Jadi kalau orang tasawuf mengatakan lebih bagus dia berakhlak yang baik daripada ibadat. Orang sungguh sembahyang, tapi akhlaknya jelek. Ada orang akhlaknya baik, sembahyangnya itu ya tidak begitu sungguh. Lebih bagus akhlak yang baik. Kalau kita umpamanya kedengkian ada dalam hati kita, kesombongan, maka kalau kesombongan ada dalam hati kita, Nabi mengatakan tidak masuk surga orang yang ada sombong di dalam hatinya. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan uangnya, sombong dengan pangkatnya, dia tidak akan masuk surga. Dan kedengkian itu dapat memakan segala amal yang baik, sama seperti api membakar kayu. Jadi kalau umpamanya dia beribadat tapi dengki masih mendalam dalam hatinya, jadi ibadatnya itu sia-sia. Dan kemudian yang paling tinggi di dalam ajaran Islam yang paling utama ma'rifat. Jadi ma'rifat itu lebih bagus daripada ibadat, daripada akhlak. Ma'rifat ini yang dimaksud bahwa dalam hatinya dia melihat perbuatan Allah, sifat Allah dan wujud Allah. Tidak terlihat dia perbuatan dirinya, sifat dirinya dan dirinya itu sendiri. Dia tidak melihat perbuatan orang, sifat orang dan zat orang. Dia hanya menyaksikan perbuatan Allah, sifat Allah dan wujud Allah. Jadi dia bersama Allah, ma'rifat. Jadi ma'rifat itu lebih bagus lagi. Jadi orang Aceh, baik ulama atau NPU, untuk mengangkat akhlak, untuk mengangkat ma'rifat ini ada. Sama mereka itu mengangkat ilmunya saja, dan kesombongan dengan ilmunya. Maka inilah penyebab maka Aceh ini tidak begitu bagus. Dan lalu kalau saya lihat umpamanya di Ternate Tidore, orang sangat hormat kepada sultan, tapi di sini kurang hormat mereka kepada Wali Nangro, kurang hormat kepada Wali Nangro, sehingga rumah Wali Nangro itu kosong, tidak ada yang datang. Padahal uang banyak diberikan kepada Wali Nangro, tapi masyarakatnya tidak hormat kepada Wali Nangro. Ini nanti perlu dipertanyakan kepada Pak Rodi. Kemana aja dipertanyakan?
Andro ilmu ya. Ai rajo peng tu dia wali nanggo pogok rumah jaga rumahnya habis miliar-miliar. Tapi hana jangan. Ana ingin termumpuk wali nanggo. Cuma yang nak ingin mumpuk wali nanggo berarti minta orang PA. Orang PA selain PA hana yang galak mumpuk. Ya itu mengapa? Pakon. Jadi itu menjadi PR kita juga, masalah PR. Jadi ini juga. Jadi jawabannya menyolon soknya tiba di tenati karena anak tepu tarika. Oleh nanggo anak tepu tarika, anak tepu hakikat, anak hukum syariah apa namanya makrifat. Hakikat mengamalkan hakikat tarekat syariat ini untuk melakukan amal saleh, tarekat ini untuk hudur hati kepada Allah, hakikat tajali Allah, terlihat Allah dan sifatnya dalam batinnya, makrifat hilang yang lainnya, hanya Allah. Mungkin barangkali wali nanggonyo ana musyariat, ana mutarika, ana muhakikat, ana makrifat hanya payah talakai kepada Mafrudi untuk berdialog wali nangro. Maka setuju kan? Setuju. Apa garanti pribenan Pak wali nangro? Ana kalau tak usul. Tapi ana tampungan. Ya rumah pasang mentah menyoinan tak pegang mula karah hati seribe gaduh janjin. Belum kalau tak usul tapi anak mendapat penerimaan sebab MPTT-nya dia di partai Allah, hanya Allah dan Nabi. Anak lain je ilahi anta maksudi awalada kami. Kami orang MPTT-nya tidak mengangkat partai, tidak mengusung partai, tapi membantu partai. Tidak mengusung partai, menyantanya oleh kau, MPTT, kau partai Golkar, kau Golkar kon, kau partai PA, pikon, berarti kamu tidak mengangkat partai, tapi membantu partai. Tentu yang menggiat kamu bantu tu kalau kayaknya namanya kupak tiga yang kamu tengok kamu culok menjadi anggota tadi. Payah kita yo. Kita dua. Jadi barangkali demikianlah bagaimana kita menciptakan Aceh supaya bisa dia beribadat baik, tahu dia sembahyang secara rukun, sahabatan, pandai dia sembahyang khusyuk, hudur hati, supaya semuanya istiqamah dan ikhlas karena Allah. Kita yaitu menciptakan supaya dapat beribadat baik, baik pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, menciptakan supaya dia dapat beribadat baik dan supaya dia dapat beriman. Nah itu pun Allah dan sifatnya, Nabi dan sifatnya, beriman, yakin pada Allah dan sifatnya, yang memberi rezeki, yang mengatur kehidupan kita, beriman kepada Allah dan Rasul. Siapa Rasul, kita mengikut sunnahnya. Samping itu, kita menciptakan supaya mereka dapat berakhlak baik, pandai tawadhu, pandai sabar, pandai ikhtar, pandai pemalu. Karena Nabi kita innama begitu liutamima makarimal akhlak. Hanya sungguh Nabi ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Supaya pemuda kita ini pandai beradab, bagaimana dia itu menghadapi orang tuanya, menghadapi gurunya, teman-temannya, dia berakhlak bagus. Tahan disakiti, tidak menyakiti, anak tundek-tundek, akhlak bagus. Kemudian kita menciptakan supaya kita semua orang Aceh dapat bermakrifat.
dengan tauhid hakiki. Jadi makrifatnya terbagi-bagi. Ada makrifat dengan tauhid kalam, tauhid awam. Makrifat dengan tauhid kalam membedakan sifat Allah dan sifat kita, makhluk, manusianya. Namanya sifat Allah wujud, sifat kita Adam, sifat Allah umpamanya kadim, sifat kita baharu. Jadi membedakan sifat-sifat makhluk dengan sifat-sifat Allah itu adalah tauhid kalam, makrifatnya. Dan kedua, tauhid tasawuf. Jadi makrifatnya yaitu terlihat keberadaan Allah dan sifatnya dalam batin kita. Kita tidak perlu lagi kepada dalil, baik akal dan nakal. Cuma terlihat. Karena nikmat Allah begitu banyak, diberikan hidung, mata, makanan. Jadi kepedulian Allah, kasih sayang Allah itu terlihat dalam batin kita. Jadi itu makrifat tauhid tasawuf. Sehingga dia tidak lupa-lupa kepada Allah. Kalau kita sudah mendapat makrifat tauhid tasawuf. Dan ketiga, makrifat tauhid kawas. Jadi makrifat tauhid kawas ini panah. Tidak terlihat lagi yang ada, hanya Allah. Allah yang menyaksikan dirinya dengan dirinya. Yaitu sebagaimana juga hadis mengatakan bahwa mengetahui Allah dengan Allah. Ariftu Rabbi bi Rabbi. Aku tahu Tuhanku dengan Tuhanku. Bukan dengan dirinya, tidak pakai akalnya, tidak ada terlihat lagi dalam batinnya. Dia panah di dalam. Jadi makrifat kawasul ini, inilah makrifat tauhid hakiki. Ini yang akan diangkat. Supaya dia tidak terlihat lagi dirinya dan alam. Hanya Allah semata, dia dapat berpegang dengan Allah. Wa'tasimu billah wa maulakum. Berpeganglah kamu dengan Allah, dianya Allah Tuhan kamu. Jangan kita berpegang dengan alam nih. Jangan kita berpegang dengan makhluk ini, berpegang dengan Allah. Di dalam kita meniti kehidupan. Mudah-mudahan Allah membantu dalam segala kepentingan kita. Tadi kalau Pak Rudi dapat bermakrifat dengan tauhid hakiki, anak pun kampanye come to meju DPR. Cuma dia bagi mak merupanya. Kita makati, adik terbaik, la ilaha illallah. Tidak yang disembah sebenarnya malaikat Allah. Itu syariat. La ilaha illallah. Tidak yang maksud malaikat Allah. Itu tarekat. La ilaha illallah. Tidak yang mewujud kecuali Allah. Jadi zikir ma'al ghaibah. Tidak terlihat yang lain. Hanya Allah. Jadi itu yaitu tauhid hakiki. Artinya tidak terlihat lagi. Tadi bila mana dan bisa hanya terlihat le, nong ada aneh, ada segala DPR nak tengok le, hotel demokratifnya, kira-kira hanya tengok tium, kamu tu DPR. Mudah ya, karena tentara Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin wa innal munafiqin la ya'lamun. Bagi Allah lah kemuliaan, bagi Allah Rasul kemuliaan, dan bagi orang yang beriman, iman yang kamil. Akan tetapi orang munafik mereka tidak tahu. Jadi orang munafik hanya tahu di bawah kemuliaannya nabak Allah, nabak Nabi, dan bagi orang-orang wali-wali Allah yang beriman kamil, orang munafik tidak tahu. Wa may yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Orang yang menjadikan Allah pemimpinnya dan Rasul pemimpinnya dan orang-orang yang beriman kamil pemimpinnya, sungguhnya tentara-tentara Allah akan membantunya. Jadi hendak dibantu tentara-tentara pemain rumahnya. Ini tentara-tentara Allah, malaikat membantu. Inilah yang perlu bagi kita supaya kita tingkatkan keimanan kita,
supaya kita dapat bermakrifat dengan tauhid tawas, dengan pengertian kita paham hakikat dan makrifat. Demikian wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.